Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas mata kuliah dari pemrograman bergerak, itu berupa uh, aplikasi yang saya beri nama itu Cateringku. Nah, sebuah aplikasi pemesanan catering berbasis Android yang dibangun menggunakan itu Kotlin dan juga Jetpack Compose. Jadi untuk slide berikutnya, sebelum masuk ke detail, di sini ada alur presentasi, ya. Jadi kita akan mulai dari latar belakang dan ada alasan saya sendiri memilih studi kasus e-bisnis ini sendiri. Lalu itu saya akan menjelaskan arsitektur aplikasi dan bagaimana aktivitas serta intens yang bekerja di dalamnya. Lalu setelah itu akan ada demo dari aplikasi tersebut. Untuk untuk di sini ada tiga pilihan studi kasus yang tersedia yang diberikan itu ada artificial intelligence, network specialist, dan e-business. Nah, di sini saya itu memilih e-business karena saya memilih e-business itu dengan domain ini pemesanan catering. Nah, alasannya sendiri itu saya eh, memiliki rasa bahwa pemesanan makanan itu lebih natural, ada daftar menu, ada keranjang, ada detail produk, ada checkout. Jadi semua tahap ini secara langsung membutuhkan fitur Android yang diminta di tugas itu. Activities, ada intensi juga, ada UI, dan pengujian antarmuka. Jadi untuk yang untuk kita bisa langsung gitu, menilai apakah aplikasi untuk yang kedua itu kita langsung bisa menilai apakah uh, aplikasi itu benar tanpa perlu pengetahuan domain khusus. Apabila jika saya memilih itu network specialist misalnya, itu uh, membutuhkan konteks teknis jaringan yang cukup spesifik. Nah, untuk yang ketiga ini data itu bisa disimulasikan secara statis di dalam kode. Tidak butuh server, tidak butuh API eksternal. Jadi kalau bisa ada di sini ada gambar table. Ini adalah table perbandingan pada slide ini. E-bisnis ini paling hijau saya berikan di semua aspek. Jadi kompleksitasnya yang sesuai. Demo UI, demo UI yang juga terbilang ramah dan mudah lah bisa dibilang, dan relevansinya itu tinggi untuk konteks sebagai tugas. Jadi aplikasi Cateringgo ini punya dua kelompok navigasi yang berbeda. Yang pertama itu menggunakan navigasi navigasi suite scaffold. Ini adalah komponen dari Jetpack yang otomatis itu mengelola bottom navigation bar. Di dalamnya itu ada 4 layar. Di dalamnya itu ada 4 layar. Itu eh, terus keranjang, jelajahi, dan profil. Nah, keempatnya ini hidup dalam satu main activity. Untuk yang kedua ini adalah navigasi berbasis intent. Ketika pengguna mengetuk kartu menu, sistem akan membuat intent, memasukkan data menu ke dalamnya menggunakan parcel label. Lalu meluncurkan menu detail activity itu sebagai activity yang benar-benar terpisah. Jadi ini adalah
explicit intent yang menjadi inti dari kriteria aktivitas dan intent untuk tugas ini. Kenapa pakai dua pendekatan yang bisa, misalnya kenapa ini memakai dua pendekatan yang berbeda? Jadi karena keduanya bisa dibilang relevan. Navigation suite scaffold itu untuk navigasi yang cepat dan persisten. Terus intent untuk perpindahan antar activity yang membawa data. Nah, di sisi kanan ini saya mendaftarkan 5 library utama yang dipakai. Itu Jetpack Compose sebagai framework, navigation Jetpack Compose sebagai framework UI, navigation suite scaffold untuk navigasi adaptif, material design 3 itu untuk komponen seperti card dan snack bar. Kotlin Parcelize yang untuk serialisasi data dan Espresso plus unit 4 untuk itu testing. Di bagian atas, jadi eh, di sini di bagian atas sendiri nih ada bisa lihat ada bisa kita lihat ada promosi berwarna hijau. Untuk di bawahnya itu di bawahnya itu ada filter kategori Munan filter chip. Jadi pengguna bisa tap chip nasi misalnya. Dan daftar menu otomatis itu kita filter tanpa harus load halaman. Untuk layar detail menunya ini terbuka setelah pengguna mengetuk kartu menu di beranda. Jadi perpindahannya itu menggunakan explicit intent. Data itu dikirim lewat parcel label dari main activity ke menu detail activity. Di sini tampil nama menu, terus ada harga, rating, deskripsi, dan informasi nutrisi. Jadi ini adalah dari eh, demo apa aplikasinya, demo aplikasinya. Di slide ini di sini adalah fitur-fitur interaksi yang membuat pengalaman pengguna itu terasa responsif dan tidak membingungkan. Nah, yang pertama adalah first chip. Nah, saat pengguna mengetuk chip kategori, warna chip berubah menjadi aktif dan daftar menu langsung diperbarui. Tidak ada loading, tidak ada perpindahan halaman. Yang kedua adalah pencarian real time di layar gajah. Nah, setiap karakter itu yang diketik itu langsung memfilter data menu. Tidak ada tombol cari yang itu perlu ditekan. Yang ketiga adalah kontrol jumlah pesanan. Tombol plus dan minus di dalam data menu akan memperbarui total harga secara langsung jika di setiap kali ditekan. Nah, yang keempat adalah snack bar dan alert dialog. Ketika item ditambahkan ke keranjang, snack bar itu muncul sebentar sebagai konfirmasi visual ketika pengguna akan mengenakan tombol checkout. Dialog itu meminta konfirmasi sebelum pesanan dikirim. Yang terakhir ini adalah badge di ikon keranjang pada bottom navigations. Angkanya itu bertambah secara real time setiap kali item ditambahkan. Sehingga pengguna selalu tahu isi keranjangnya tanpa harus membuka layar cart. Selanjutnya, jadi yang sudah diimplementasikan itu ada dua activity yaitu main activity dan menu daily activity. Perpindahannya itu menggunakan explicit intent dengan data persellable. Navigasi utamanya menggunakan navigation suite scaffold yang mengelola 4 layar. Semua fitur interaksi yang terjadi seperti yang bisa kita lihat di slide sebelumnya itu filter chip, search, snack bar, alert dialog, batch keranjang semuanya ya sudah. Ada 3 test case espresso pun
juga ditulis. Sekian apa yang bisa saya presentasikan. Bila ada kesalahan kata atau kurangnya kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.